Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang selalu saya sayangi anak-anak santri-santri MI Sunan Ampel, yakni peserta Pondok Ramadan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa walaupun dengan via video atau YouTube. Tentunya suasana seperti ini tidak lepas dari nikmat yang selalu diberikan Allah kepada kita, yakni nikmat sehat. Dan saya juga berharap kita semua dalam suasana ini, suasana pandemi COVID-19 ini, selalu diberi kesehatan dalam setiap langkah, dalam setiap hari, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita walaupun cuman ada di rumah. Anak-anak yang saya banggakan, di Pondok Ramadan ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan materi Hari Raya. Tentunya kalau mendengar kata Hari Raya, dalam umat Islam identik ada dua hari raya. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sebelum itu tentunya kita harus tahu apa sih makna, arti dari hari raya. Hari raya adalah hari di mana kita menumpahkan segala sukacita. Kalau kita mendengar sukacita, tentunya kita juga menuju kata-kata gembira, senang, bahagia. Kenapa harus senang? Kenapa harus bahagia? Tentunya sebelum senang ini didahului dengan sesuatu yang susah, yang penuh perjuangan. Karena banyak perjuangan, lika-liku, kesulitan, dan akhirnya menang, baru setelah itu ada sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, ditumpahkan dalam hari raya. Kita tahu umat Islam ada dua hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Karena suasana kita adalah bulan Ramadan, di Pondok Ramadan, saya akan menyampaikan terkait hari raya Idul Fitri. Kalau kita tahu bahwasanya hari raya tadi hari di mana kita menumpahkan sukacita. Kalau hari raya Idul Fitri itu berarti hari menumpahkan segala sukacita kita untuk kembali ke fitri, ke suci. Atau lebih pendeknya lagi, hari di mana kita kembali ke suci, ke fitrah. Aid itu kembali, fitri itu suci. Kenapa dinamakan fitrah? Kenapa dinamakan suci? Apa karena suci dalam debu? Nah, itu judul lagu. Suci ini adalah suci dari dosa, bersih dari dosa. Kenapa bersih? Karena seseorang yang melaksanakan ibadah puasa dengan tertib, dengan ikhlas, dan melaksanakan ibadah-ibadah lain termasuk sholat malam, taraweh, tadarus, dengan khusyuk, dengan ikhlas di bulan Ramadan, fa insya Allah setelah bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ya,
dosa-dosa kita akan diampuni dan dibersihkan oleh Allah, sehingga bisa dikatakan dosa kita 0. Maka dari itu hari raya Idul Fitri, hari kembalinya kita ke fitri. Ingat ya, itu cuman yang melaksanakan puasa. Yang tidak melaksanakan puasa ya jelas tidak kembali ke fitri. Yang hari raya itu adalah yang melaksanakan puasa, di mana puasa penuh perjuangan, penuh keberanian, penuh tekad, penuh kesabaran agar kita lolos, agar kita lulus, sehingga kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, di mana semua dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah dan ampunan. Nah, tentunya ini menuntut kalian harus berpuasa di bulan Ramadan. Kalau tidak berpuasa, otomatis tidak pantas untuk melaksanakan atau merayakan hari Idul Fitri. Ora poso kok melok duduk. Anak-anakku yang saya banggakan, kalau kita melaksanakan hari raya, tentunya kita tidak lepas yang namanya takbiran. Betul? Ya, sebelum hari raya malamnya kita mengadakan takbiran. Apa sih itu takbiran? Sebenarnya apa sih tujuan takbiran itu? Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya kurang lebih, dan hendaklah kamu mencukupi bilangannya, artinya di sini bilangan puasa Ramadan, ibadah Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi ketika kalian mengadakan takbiran itu sebenarnya tujuannya adalah bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas kemenangan dari perjuangan kita dalam rangka melaksanakan ibadah puasa. Kita bersyukur bisa melaluinya dengan baik, sehingga Allah memberikan hadiah pada orang tersebut, yakni terhapuskannya dosa-dosanya seperti tadi. Jadi terkait dengan takbir ini, tentunya kita tidak bisa seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita bisa takbiran di musola, bisa takbiran berkeliling-keliling. Nah, untuk hari ini, karena suasana yang sangat mencekam keamanan, kesehatan kita, adanya pandemik ini, maka takbirannya tidak usah berkeliling. Kita cukup di rumah saja, tidak apa-apa. Kita lantunkan takbir itu dengan ikhlas, dengan niat mengagungkan nama Allah, dengan niat bersyukur karena kita sudah melewati hari di mana kita diuji dengan berpuasa. Insyaallah kalau kita melewati dengan ikhlas, kalau kita melaksanakan dengan ikhlas, mengumandangkan takbir dengan ikhlas, pahalanya juga luar biasa. Dan setelah takbiran, adatnya adalah besoknya bersilaturahmi dengan tujuan
saling memaafkan. Dengan siapa? Pertama dengan orang tua, dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan teman-teman yang lain. Tapi ingat, kita juga tetap tidak seperti tahun yang lalu. Kita bisa berkunjung, beranjang sana, beranjang sini, dari yang dekat sampai yang jauh, bebas. Semau kita. Yang penting niatnya adalah silaturahmi. Tetapi sekarang kita tidak bisa bebas seperti kemarin. Kita cukup di rumah saja. Kalau di wilayah kita zonanya hijau atau aman dari pandemik, mungkin 0 yang terjangkit virus, otomatis mungkin kita bisa bersilaturahmi dengan tetangga sekitar kita saja, tidak tetangga jauh, di sekitar kita saja, dengan bersilaturahmi, mengucapkan minta maaf kepada mereka. Ingat, kita bukan manusia sempurna. Mungkin kita sering menyakiti mereka, ataupun sebaliknya mereka menyakiti kita. Dengan jalan silaturahmi, bermaaf-maafan, maka pahalanya, maka dosanya akan terhapus. Masalah kita dengan Allah sudah dihapus dosa-dosanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, dan masalah dengan sesama manusia kita bisa terhapus apabila kita saling bermaaf-maafan dengan jalan bersilaturahmi seperti itu. Lah bagaimana kalau dengan teman yang jauh, kerabat jauh? Ingat, teknologi kita sudah modern. Kita bisa memanfaatkan via SMS, via telepon, via WhatsApp, video call, dan sebagainya. Tidak ada halangan walaupun suasana seperti ini. Bukan alasan tidak bisa dimaafkan kalau tidak harus bersilaturahmi ke rumahnya. Bukan alasan itu. Karena kita masih bisa jalan dengan jalan yang lain, yakni menggunakan via video call, via WhatsApp, via telepon, dan sebagainya. Itu sama sekali tidak mengurangi mengurangi acara kita bermaaf-maafkan. Insya Allah dengan tulus ikhlas, Allah akan menghapus dosa-dosa kita antara sesama manusia. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk yang terakhir di materi ini, Hari Raya Idul Fitri itu tepatnya di bulan Syawal. Dan kita sering mendengar yang namanya puasa Syawal, di mana apabila seseorang mau melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari, maka pahalanya seperti melaksanakan puasa selama 1 tahun. Kapan itu? Dimulai hari kedua ketika kita Hari Raya Idul Fitri. Hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6, 7. 6 hari tepat kita melaksanakan puasa sunnah Syawal. Sekali lagi, ingat, puasa sunnah Syawal pahalanya seperti kita melaksanakan puasa 1 tahun. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kalian terkait dengan agama, khususnya terkait dengan hari raya. Dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi modal kalian untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Akhirul kalam dari saya, cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.